Soalnya gini, kan aku punya baby nih, belum ada 3 bulan. Nah, di situ tuh bayi aku tuh nangis terus. Jadi setiap habis maghrib dia tuh nangis terus. Itu tuh dia kadang nangis itu sampai bayi nangis yang nggak ada suaranya, yang mukanya merah gitu. Terus kayak aku ngeliat gitu ya, di mimpi aku tuh kayak gitu. Sosok ini tuh ngomong gini ke aku, kayak istilahnya mah intinya dia bilang kayak jangan mempersulit tugas gua lah gitu, jangan mempersulit tugas gua gitu udah. Intinya anak lu itu udah dikasihin ke gua gitu, jadi jangan mempersulit gitu. Intinya di mimpi itu dia ngomong gitu. Jadi yang aku inget cuman inti mimpinya, sama aku bilang ke si makhluk, aku bilang nggak bisa, mau siapapun yang nyuruh, kataku kalau mau anak aku ya lewatin dulu, ya bahasa kasarnya aku bilang lewatin dulu nyawa gua gitu kan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Kisah bersama Pepep. Dan kali ini kita di segmen polling. Seperti biasa, di polling ini, di segmen ini, kita akan datang ke kediaman penutur kisah. Kalau kalian nggak bisa datang, kita yang datengin. Kalau kalian bisa datang, kalian email aja ke suarakisahkalian@gmail.com ataupun DM ke Instagram kami di suarakisah_id. Nah, di video kali ini kita lagi datang ke rumahnya Kak Jelita. Halo Kak Jelita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Makasih banget nih, kita udah disajikan seperti ini, repotin malam-malam begini. Enggak bagus. Nah, by the way Kak, lu mau cerita apa sih di sini? Dikit aja. Jadi spoilernya, aku tuh pernah tinggal di salah satu kontrakan. Ada 3 tahunan di sana, dan selama di sana tuh kayak banyak surprise kejadian horornya gitu di sana ternyata. Nah, penasaran kan surprise seperti apa? Kita tahan dulu ceritanya, bro. Percaya atau tidak, nikmatin aja kisahnya. Jadi dulu aku pernah tinggal di salah satu kontrakan di daerah Jawa Barat waktu pas udah lama lah ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, di kontrakan ini tuh banyak banget kejadian-kejadian horor waktu pas aku tinggal di sana. Nah, pertamanya aku pindah ke situ tuh adalah anak aku belum ada 3 bulan. Aku tuh tadinya ngisi, nih aku terangin dulu template kontrakannya ya. Jadi kontrakan itu ada 20 pintu, 10 pintu hadap-hadapan. Nah, 10 pintu hadap-hadapan, terus di tengahnya jalan, di pintu masuk itu ada tempat toren sama parkiran. Nah, terus nanti masuk ke jalan kontrakan 110, di bawahnya itu nanti ada tangga turun ke bawah, ada lahan kosong gitu. Nah, waktu pas pertama kali aku pindah ke situ, aku ngisi di nomor 2 nih. Nomor 2 yang sebelah sinilah pokoknya, nomor 2 aku ngisi di situ tadinya. Tapi di nomor 2 itu nggak sampai seminggu. Soalnya gini, kan aku punya baby nih, belum ada 3 bulan. Nah, di situ tuh bayi aku tuh nangis terus. Jadi setiap habis maghrib dia tuh nangis terus. Itu tuh dia kadang nangis itu sampai bayi nangis yang nggak ada suaranya, yang mukanya merah keunguan gitu. Sampai habis gitu ya suaranya? Iya, sampai suaranya habis gitu. Nah, itu tuh sering jadinya harus dibawa keluar gitu ke depan, atau kan kakak ipar aku di situ juga ya. Aku titipin di tempat kakak ipar dulu tuh. Nah, adalah jalan di situ mau hampir seminggu anak aku nangis terus. Dari yang tadinya nangisnya cuman abis maghrib doang, sampai ini tuh kadang nangis nih abis maghrib, nangis nih, ntar misalnya abis isya berhenti, ntar mau tengah malam nangis lagi gitu. Nah, akhirnya kakak ipar aku bilang, nih nomor 7 apa 8 gitu waktu itu kosong katanya, pindah aja katanya ke situ gitu kan, jangan di situ lagi. Ya udah, akhirnya seminggu di nomor 2 itu aku pindah ke nomor 8. Sekitar nomor 7 nomor 8 lah, lupa. Nah, di nomor 7 nomor 8 ini tadinya nggak ada apa-apa. Pokoknya agak lama aku di situ nggak ada apa-apa. Terus kejadian pertama yang
aku rasa aneh di nomor 8 itu siang-siang sebenarnya, agak sore lah jam 3 jam 4-an gitu. Aku lagi masak. Emang dulu tuh kan masih ibu-ibu anak satu ya, bangunnya tuh sewayahnya aja gitu siang, ngikutin jadwal bayi kan karena punya bayi. Nah, siang ke sore baru masak nih, lagi masak. Nah, kalau detail kontrakannya itu pintu masuk nih sama ada pintu belakang yang buat ke halaman belakang tempat cuci bilas gitu, cuci-cuci. Itu pintunya berhadapan gitu. Ya. Terus ruang tamu, terus ada kamar gitu. Nah, di belakangnya dapur, kamar mandi. Jadi dapurnya itu di depan kamar mandi. Di belakangnya lagi baru tempat cuci. Nah, aku kan masak tuh. Pintu depan aku buka, pintu belakang aku buka. Aku masak di situ, terus pas aku lagi masak, nggak taunya kakak ipar aku nyamper, nanya lah, masak apa gitu kan. Terus ini nih masak ini gitu. Aku percepat lah masak ya, karena kan gak enak kan, kakak ipar nggak mau masuk, dia diem di depan. Akhirnya terus aku ke depan mau nyamperin kakak ipar aku. Aku tutup tuh pintu belakang, aku tutup dulu pintu belakang. Terus aku jalan ke depan. Nah, di depan kamar itu ada lorong. Jadi dapur sama ruang tamu itu dipisahin sama lorong gitu. Nah, di pinggir lorong itu dulu aku kan rumah tangga baru, belum banyak perabotan ya. Aku naruh bumbu-bumbu itu di tampah bambu gitu, tau kan? Oke, ya. Jadi ada ember gitu, ember tempat beras, terus di atasnya aku taruh tampah bambu gitu. Nah, itu ada bumbu-bumbu sama bahan-bahan masak aku biasanya aku taruh di situ. Terus pas aku lagi jalan nih, nyampe di tengah-tengah kamar, di tengah-tengah lorong, tiba-tiba kaki aku kerasa kayak ketimpuk sesuatu. Aku lihatlah ke belakang, ternyata cabai gendot yang gede itu, cabai hijau gendot. Terus aku lumayan aneh sih, karena pintu belakang aku tutup, terus cabai gendot itu kan gak segampang itu ditiup angin kan. Ya. Cuman kayak karena aku udah mau buru-buru, aku hirauin aja, cuman kayak kenapa nih gitu kan. Udah, hari itu tuh cuma itu doang tuh pertama kali tadinya. Nah, jadi kejadiannya itu enggak kayak beruntun, enggak. Cuman kayak jeda berapa lama gitu. Kalau misalnya kayak suara-suara di dinding, kadang kan karena kita anak baru satu, kadang suka nontonnya tidur tuh jadi di depan TV gitu, di ruang tamu, nggak di kamar kadang. Jadi ngegelar karpet busa gitu, terus tidurnya di situ. Nah, kalau misalnya malam itu suka suara ini ketuk-ketuk di pintu, di tembok depan gitu. Jadi kan pintu rumah, terus tembok gitu kan atas jendela. Nah, kita kan tiduran di situ. Suka ada yang kayak kalau malam gitu. Cuman kalau yang gitu-gitu kayak nggak pernah dihirauin gitu, kayak udah biasa aja gitu. Cuman akhirnya pernah satu waktu nih, aku lagi nonton TV sama suami aku di ruang tamu, anak tidur di kamar. Nah, waktu itu aku pakai karpet itu bukan yang lebar ya, jadi aku udah karpet yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita duduk berdua tuh dempet-dempetan gitu. Nah, terus suami aku nih, dia mau kamar mandi dulu nih, mau buang air di kamar mandi. Aku nonton sendiri. Nah, terus pas aku lagi nonton nggak lama, suami aku balik langsung duduk di sebelah aku. Cuman pas dia duduk tuh diem banget, terus nggak ngadep TV, ngadep jendela duduknya. Jadi ngebelakangin aku madep TV nih di sini. Dia duduk nih munggungin aku madep sana, madep jendela. Berarti jendela tuh sebelah mana kakak? Sebelah kiri aku berarti. Sebelah kiri. Jadi dia madep jendela duduknya begini, hadap jendela gitu. Terus kan karena aku berasa ya, namanya juga bersentuhan gitu, dia duduk, aku tanya lah, udah gitu kan, tapi diem gitu. Terus karena dia diem banget gitu, sama aku banget duduknya, aku tanya lagi, udah, kataku, aku lihat gitu, terus nggak nyaut juga kan. Aku pikir ya udahlah, masih mulus kali gitu, nggak mau diajak ngomong gitu kan. Aku balik lagi ke TV, tapi kan tadi aku nanya 2 kali tuh ke dia kayak udah. Terus ternyata ada yang nyautin, suara suami aku nih nyautin dari lorong, tapi ternyata kenapa nong gitu kan, suami manggilnya nong gitu ya. Pas dia ada dengar suara suami di lorong ya, aku otomatis nengok ke atas dong ngeliat. Terus nggak lama keluar dia dari lorong. Kataku, lah dari mana gitu? Lah baru selesai gitu. Kata, kan tadi udah duduk. Enggak, pas aku lihat ke samping kan emang nggak ada ya, kosong di samping, nggak ada orang. Terus aku diem dulu. Terus aku tanya seriusan, tadi kan lu udah maksudnya gitu. Tadi lu tuh duduk di sini gitu, gua tanya. Enggak, katanya ini gue baru keluar gitu kan. Anjir. Terus kayak debat-debat kecil, cuman suami aku orangnya agak skeptis ya, jadi nggak diterusin gitu. Terus ketiduran kali lo tadi ngigo. Udahlah gitu ya, daripada didebatin, udah nonton TV lagi tuh. Nah, jadi selama berapa lama di situ,
Baru tuh nemu kejadian gitu. Terus udah gitu, udah nih ceritanya ada beberapa waktu lagi nih kan, jedanya agak lama juga. Ini ceritanya malam-malam nih. Malam-malam aku tidur di kamar. Posisi kamar itu kan yang tadi ya pintu, nah lorong. Jadi ini tembok dulu, ini pintunya nih kamar. Nah kasur aku tuh di balik pintu, hadap ke sana. Kasur gitu. Nah terus udah gitu, zaman dulu karena mertuaku orang Betawi ya, aku diajarin naruh beberapa perlengkapan bayi itu di dalam ringen, tahu kan? Ringen plastik itu yang kecil. Nah di situ tuh kayak beberapa baju, pampers, bedaknya taruh di situ. Jadi kalau misalnya bayinya bajunya apalah kotor malam-malam tuh gampang gitu. Iya. Si ringen ini adanya di ujung kaki aku. Nah waktu itu tidurnya itu posisinya suami di dekat tembok, terus anak, terus aku. Apa kebalikannya gitu? Pokoknya ringen itu di ujung kaki aku lah ya. Terus pas sekitar, aku tuh sering banget kan kebangun jam 2 gitu, jam 1 gitu, buat ke belakang. Nah, aku nggak inget persisnya jam berapa, cuman malam itu terus aku kebangun. Pas aku kebangun gitu, melek langsung ngeliatnya kerigen. Aku tuh ngeliat ada anak, sosoknya anak kecil ya. Ada anak kecil, terus kayak telanjang badan gitu, cuman pakai kain putih. Tapi dia tuh duduknya di dalam kerigen anak aku begini. Jadi pas aku melek itu aku adu pandang sama dia, soalnya dia juga ngeliatin gitu kan, kayak tatap-tatapan gitu kan. Cuman karena baru bangun ya, nggak aku tegesin dulu tuh, terus aku lihat kayak apa ya, aku gosok-gosok, aku lihat lagi masih ada di situ. Akhirnya kan kayak panik ya karena sosoknya anak kecil begitu. Aku nyebutnya tuyul aja, aku bangunin kan suami aku. Tapi mataku nggak lepas nih dari dia sebenarnya, nggak bisa kayak meleng gini. Aku cuma kayak tuyul. Aku bangunin kayak gitu kan. Terus bangun dia, apaan sih, kenapa? Pas dia bangun gitu nggak ada nih, hilang. Terus aku langsung bilang kan, itu tadi ada yang duduk di situ tuh. Terus apa sih katanya. Terus dia bangun kan, dia lihat enggak ada, katanya ada tadi, kata agak lama lah, maksudnya aku jadi kayak gue bangun dulu tuh agak lama tadi dia di situ gitu. Pas lu bangun ini nggak ada baru gitu. Terus kata sama aku ngelindur kali gitu kan. Itu kondisi kamar pada saat itu gelap. Iya, emang kita nggak bisa lampu nyala itu. Kalau ada penerangan gitu. Enggak. Aja gelap biasanya. Cuman kan itu kontrakan tuh hadap-hadapan ya. Jadi cahaya dari depan itu, jadi kamarnya itu nggak full, temboknya tuh sampai ke atas. Jadi tuh cahaya dari luar tuh masuk. Jadi ada sedikit ya itulah ya. Ya dan pas, maksudnya cahaya itu pas nyorotnya itu ke arah pintu, ke arah ringen itu. Jadi cahaya itu adanya kayak kaki ke tembok depan gitu. Cahaya kelihatan sebelah situ tuh gitu. Makanya nggak pernah nambahin lampu tidur atau apa karena cahaya dari luar masuk. Iya. Ya kan lewat ventilasi atas pintu, jendela gitu. Terus udah gitu kan, ya udahlah, debat kata suami aku ngelindur. Ya udah, karena dia emang nggak percayaan ya, dia tidur aja lagi gitu. Cuman 2 kali nih kataku. Jadi aku kalau misalnya gangguan yang sifatnya kayak suara atau ketok-ketok tadi itu nggak pernah pengen tahu apa kenapa tadinya. Cuman karena 2 kali ngalamin, yang pertama suami terus yang kedua itu, aku mulailah ikut duduk-duduk di luar. Jadi di luar itu di kontrakan aku ada warung. Biasa dipakai tempat duduk-duduk ibu-ibu biasa cerita-cerita. Ya rumpi, gosip gitu. Jaraknya itu cuma satu rumah, satu kontrakan lah dari aku gitu. Jadi sebenarnya, nah itu dia. Akhirnya anak aku kan biasa tidur siang agak lama. Waktu anakku lagi tidur, aku keluar lah, aku duduk di situ. Terus sambil ya kayak ngedengerin nih, pengen tahu gitu di luar ada apa dulu gitu kan. Cuman karena waktu itu nggak ada, akhirnya aku tanya ke yang punya warung. Aku tanya gini, Mah, mau cerita deh kenapa, katanya gitu. Ya aku bilang ya, aku kemarin malam-malam bangun lihat gini. Aku bilang, lu lihatnya apa? Ya nggak tahu. Aku sih karena itu sosoknya anak kecil begitu, aku bilangnya tuyul aja gitu kan. Terus kata dia, katanya, tar dulu jangan dilanjutin ceritanya, kayak gitu. Dia manggil suaminya, ya sini ya, katanya. Apa, katanya. Suaminya keluar kan, kenapa sih, katanya. Bener kan gue bilang juga ada tuyul katanya di sini. Langsung ngomong gitu kan. Terus ya aku nyimak aja, terus gini, kenapa sih? Tuh tanya, katanya dia tuh, katanya. Nih dia nih kagak pernah ngerumpian nih orang gitu ya, nggak pernah di luar gitu. Ini dia ngeliat, katanya. Terus nanya kan suaminya. Iya, katanya. Ya aku cerita yang kayak tadi.
Terus aku tanyalah, emang kenapa mah gitu? Ini nih uang warung nih, katanya akhir-akhir ini emang suka hilang katanya gitu. Ada sekian gitu. Nah ini katanya si ayah nggak percaya, udah gue bilangin ada tuyul, orang di kampung belakang lagi seantar katanya gitu. Kan udah dibikin grup gitu buat keliling gitu kalau malam. Orang itu kok udah ada yang nyariin buat nangkepinnya gitu kan. Terus oh gitu ya, iya katanya. Ya udahlah kataku. Udah tuh, nah terus ceritanya nih dari pas aku nongkrong di rumah mama sekitar 2-3 harian nih, siang-siang aku mau beli sayur nih ke depan. Emang biasanya kalau anak aku tidur, aku suka belanja makan siang apa gitu, karena deket kan ke depan. Pas aku keluar kontrakan, ada nih tetangga kontrakan aku, jadi posisi kontrakan itu depan-depanan tapi serong, jadi kontrakan aku. Nah dia di sini nih, itu dia lagi ngobrol berdua, kita panggil Om Botak ya. Nah jadi Om Botak ini lagi ngobrol sama temennya. Nah pas aku lewat di depan dia, tiba-tiba si Om Botak ini langsung ngomong gini ke temennya, nah ini nih orangnya gitu. Jadi aku lewat, tau langsung ini nih orangnya gitu. Itu udah kan. jadi omongan tuh ya, cerita Nah, Kak Gita tuh. Iya, aku mikirnya gini, pasti nih, iya gue kemarin nih cepet banget gitu kan. Terus aku tanya lah, kenapa bang gitu. Terus enggak, mau kemana dia nanya gitu. Terus biasa beli sayur. Oh ya udah, nanti abis dari sana sini dulu ya gitu. Terus dia nanya, Akfa tidur kan? Iya tidur kataku. Ya udah. Nah aku balik dari depan, terus udah gitu balik lagi lewat, ngobrol lah di situ. Kataku kenapa bang gitu. Terus kata dia, ini katanya kemarin lu ngeliat tuyul gitu ya, gimana? Ya aku ceritain lagi tuh yang tadi aku pertama lihatnya gimana. Nah terus temannya ngomong gini, tahu gitu ditangkep mbak katanya gitu. Terus ya aku cuman kayak diem ya, dalam hati cuman kayak lah apa nih gitu kan, tau suruh tangkap gitu kan. Terus ya aku diem aja, terus dia lanjutin lagi, iya mbak biasanya katanya makhluk gitu kan kalau udah ngeliatin tuh emang minta ditolongin gitu, minta ditangkep kayak gitu atau apa gitu ya kan, nggak ngerti ya. Terus dia ngejelasin, kata dia gini ya, kan dia ngeliatin nih, terus mbaknya tangkap aja gitu, terus nanti bilang sama dia nih penuhin ya, misalnya mbak siapin 2 ember gitu, penuhin ya gitu. Ntar, jadi ini suruh nyari duit ya. Kata dia gitu, nanti katanya lu gue bebasin gitu, bilang ke si makhluk gitu kan. Nah nanti tuh dia bebas katanya, perjanjiannya sama tuan lamanya gitu ya. Terus aku jawab aja, ya mana gua tahu bang gitu kan ya. Terus lagian kayak udah cuman aku ngomongnya cuma sampai situ doang lagian gitu kan. Terus emang kenapa? Terus kata dia, iya nih emang lagi rame katanya di belakang gitu. Terus ya kebetulan saya emang lagi nyari-nyari gitu kan. Ya udahlah, dari situ ya dia kayak cerita-cerita aja kondisinya gimana. Udah dari situ nggak ngerti lagi nih kelanjutannya kisahnya, pertuyulannya gimana. Tapi duit Kak Gita tuh nggak ada yang hilang gitu. Nah tapi pernah ceritanya gini, cuman anehnya gini ya, kan setahu ini ya selama aku hidup, aku taunya tuyul itu kan kalau ngambil misalnya di dompet atau kita taruh di laci gitu ya. Ini pernah hilang gitu, tapi itu lagi dihitung gitu di tangan. Lagi dipegang gitu? Iya, lagi dipegang, dan itu kondisinya nggak malam, kayak menjelang maghrib gitu. Kayak gimana tuh, coba. Jadi ceritanya waktu itu aku mau belanja bulanan nih. Nah terus suami aku ngasih aku uang sekian lah gitu kan. Terus nih uangnya gitu, ya, uangnya baru pindah tangan nih. Dia udah hitung sekian pas, dikasih lah ke aku. Nih sekian, taruhlah, nih 500 gitu ya. Terus aku hitung, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ada kan. Nah karena aku nggak ngerti kenapa ya, kebiasaan aku tuh kalau gitu suka berulang-ulang ya. Karena tadinya ngitung uang itu agak lemot. Aku hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5 udah. Aku hitung lagi nih yang ketiga, 1, 2, 3, 4 tapi tinggal 4. Terus aku hitung lagi kan 4, aku balikin ke suami aku, kata aku gini, enggak kok, enggak 500 ini ada, ini cuma 400. Kamu ngasih gitu kurang nih gitu. Dia nggak berani sih, cuma kayak gini, enggak kurang gitu. Terus kata dia, enggak, kan tadi udah dihitung 2 kali. Iya tapi enggak katanya. Terus kan dihitung sama suami, 1, 2, 3, 4. Lah iya katanya nggak ada 1 gitu. Terus tapi tadi benar. Ya udahlah kata suami aku, udahlah ambil lagi aja di lemari gitu kan. Ambil lagi aja, tambahin ya udah. Aku ambil lagi tuh sejumlah kurangnya nih, aku ambil 100 lah, taruh, terus dipegang lagi kan. Itu kan harusnya udah 5 lagi kan. Pas dihitung lagi 1, 2, 3, 4 lagi. Abis itu kata suami aku gini, udahlah nggak usah dihitung lagi, ambil lagi aja yang itu, kadang terus kita berangkat. Lamaan itu aja. Udah pikirin aja nanti begitu. Tapi itu kejadiannya setelah si Kak Gita nih ngelihat. Sebelum. Oh malah sebelum. Sebelum kalau itu. Nah udah tuh dari situ yang kisah pertuyulan ini aku nggak pernah denger lagi kan. Terus udah gitu,
sampai akhirnya aku suka ngobrol-ngobrol di luar nih. Udah kasus tuyul ini jadi suka duduk di ikutan nanya-nanya gitu, kenapa sih gitu. Nah ternyata pas aku duduk-duduk di warung, emang di situ tuh sering, maksudnya di kontrakan situ tuh sering orang-orang ngalamin, dan pengalaman aku itu termasuknya yang paling biasa aja. Kalau yang lain itu pengalaman lebih pada serem dan lebih sering diganggunya. Nah, aku juga pernah sekali lagi tuh, karena udah sering ngobrol di situ, udah sering duduk di warung mama itu kan. Ceritanya malam-malam nih, suami aku lembur. Jadi dulu suami aku tuh kerjanya di hotel gitu, suka 2 shift, jadinya pagi. Kalau dia ngambil malam kan pulangnya ntar tengah malamnya. Kalau dia lembur. Nah, suami aku lembur nih, terus anak udah tidur, bosen kan. Aku duduklah di warung mama nih, posisinya udah malam. Kan yang tadi aku bilang warung mama itu kan di ujung ya. Nah, kontrakan aku itu kan udah di ujung itu kan ada tangga turun ke bawah ke lahan kosong. Terus udah gitu, aku lagi duduk di situ, sisinya itu ngadep warungnya mama, tapi di seberang warung dia, di halaman kontrakan orang. Duduk, nah itu kan kebun nih. Terus ya udah lagi duduk-duduk aja, pas minum kayak gitu kan. Terus ditinggal bentar sama mama ke dalam kan, bikin mie kalau nggak salah waktu itu. Ditinggal sebentar, aku lihat-lihat kebun nih kan, malam gitu lihat. Terus udah gitu, tahu-tahu di balik kayak rerumputan gitu ya kan, itu banyak tanaman gitu. Aku ngeliat ada sosok kayak perempuan berdiri, tapi aku nggak tahu posisinya dia diri atau duduk ya, karena tanamannya itu nggak tinggi, dan aku juga ngeliatnya kayak dia tuh segini di tanamannya. Jadi aku nggak tahu posisinya dia jongkok, duduk, atau dia berdiri. Yang jelas aku ngeliatnya kayak perempuan aja gitu. Aku nggak jelas dia pakainya apa, cuman yang aku jelas rambutnya itu kayak panjang gitu, lebar ke sini. Mukanya kelihatan nggak? Kalau mukanya itu kayak ngeblur, kayak ada muka begini, kita ngeliat nih, tapi kayak ngeblur gitu loh, kayak kita ngeliat muka orangnya di balik kaca gitu. Kayak nggak jelas si lekuk-lekuk wajahnya itu. Tapi rambutnya panjang. Iya, tapi karena rambutnya itu besar kan kelihatan gitu ya. Terus agak kayak kaku gitu ya, jadi kelihatan kalau rambutnya mah gitu kan. Posisinya tuh begitu rambutnya tuh. Nah, jadi emang yang jelas banget itu si rambutnya, terus badan dia gitu kan. Nah, sama mukanya ngeblur gitu kan. Terus karena aku pikir apa salah lihat ya, aku panggilin lah mama kan. Kataku gini, mama, apa katanya? Apaan sih? Ntar lu, gue baru selesai gitu. Sini cepetan gitu. Apaan katanya? Terus disuruh anaknya terusin gitu. Dia ke depan kan. Aku gini, mah coba dilihat. Ini salah lihat nggak ya? Perasaan aku ngeliat kayak perempuan tahu di situ gitu kan. Terus pas si mamanya itu gini, ntar lu katanya. Kan dia udah tua ya, dipakai kacamata, dilihat. Terus gini, pulang, kata gitu, gue mau tutup gitu. Kaget. Terus, kenapa nih kata aku gitu ya. Terus udah balik sana katanya. Gue mau tutup kata gitu. Terus dia langsung beresin itu ya. Terus kan warung dia itu kalau ditutup nggak semuanya dimasukin ke dalam, tinggal nurunin terpal gitu. Terus dia nurunin terpal langsung berak gitu. Terus kataku, apa sih, kaget bentar. Terus aku langsung nyambung kayak, oh berarti bener, aku lari juga deh ke dalam rumah kan. Udah, terus aku lari juga, aku telepon suami aku. Kata aku, cepetan pulang. Kenapa? Itu tuh ngeliat hantu gitu di kebun gitu ya. Terus lu mah katanya kebiasaan ngigo kali. Apaan ngigo gitu ya, lagi nongkrong terus mama juga lihat gitu kan. Kata ngigo terus ya. Terus apa namanya? Sambil minum ya? Iya. Terus udah gitu, ya udah nggak lama dia pulang, udah aja kan. Cuman kalau sama suami itu kalau cerita masalah penampakan gitu emang kurang ini dia. berarti suami nggak ada pengalaman buat ngelihat? Kalau di kontrakan itu enggak. Jadi kalau suami itu tipenya orang yang kayaknya kurang ini kali ya. Sensitif. Iya, karena di tempat kerja dia juga ya, kan hotel ya. Hotelnya juga udah terkenal gitu, tapi dia doang tuh yang kayak, iya padahal dia orang lama, tapi dia tuh kayak gangguannya cuma sekedar dengar suara gitu. Sedangkan yang lain udah macam-macam, udah sampai kesurupan apa gitu. Iya, jadi kayaknya kalau di kontrakan itu mungkin nggak ini dia. Jadi cerita-cerita pun kayaknya nggak percaya gitu ya. Karena kayak kalau enggak kayak dia lebih ke ya udahlah biarin gitu mungkin. Nah terus udah gitu akhirnya kan udah kejadian malam itu, aku makin kepo kan, aku tanya lagi kan ke si mama, ini sebenarnya kenapa sih gitu. Terus kata si mama, iya katanya emang serem katanya gitu, emang di sini tuh penghuni sini udah ada 3 orang katanya sebenarnya yang manggil dukun gitu kan. Terus udah gitu
tiga-tiganya bilangnya sama gitu kan. Emang sebenarnya gosipnya mah katanya ini kontrakan itu minta tumbal gitu. Terus dia gini, tuh lu lihat katanya pohon rambut yang di depan, pohon rambutan yang di depan parkiran. Terus lu lihat no yang di kebun. Ini emang nggak aneh, itu tuh pohon rambutan katanya. Sama gitu, mirip gitu. Terus Maksudnya ditaruhnya. gimana tuh? Jadi kalau menurut Mamah dan si dukun ini AA, Mama dan AA. dan smart people yang dipanggil ke situ Iya, gitu, iya. katanya itu tuh si kontrakan itu dibikin kayak makam. Jadi kan kita tuh 20 pintu hadap-hadapan persis nih. Ya. Terus ada jalanan di tengahnya. Ah. Nah, terus di parkiran itu pohon rambutan satu, terus di bawah juga satu sebagai patok makam gitu. Oh. Terus kataku gini, selain Kembar. iya sama pohon rambutan kalau berbuah juga bareng dia gitu ya. Oh. Nah, terus cuman kalau untuk hal-hal yang aku suka cerita-cerita horor gitu atau misalnya ini. Tapi kalau untuk sejauh itu tuh kayak masih ya enggak ya gitu kan. Saya nggak percaya. Tuh. Terus akhirnya kan kita gali lagi nih. Terus kataku, emang ini apa udah ada korban misalnya ngomong begitu tuh atau gimana gitu. Terus katanya iya, lu tau nggak di sini tuh ya kalau kita punya bayi katanya banyak yang meninggal katanya bayi gitu. Terus udah ya kejadiannya tuh, Kak. nah si mama bilang kan, jadi gini, waktu itu tuh ada bayi katanya, dia sakitnya tuh nggak lama, cuman malam nih demam nih, malamnya demam nih Tania hari ini gitu ya, malamnya dia demam, subuhnya dia udah nggak ada tak katanya gitu, dan udah kejang nggak apa, udah subuhnya udah nggak ada gitu kan. Terus kataku ya mungkin emang udah umurnya aja gitu ya namanya ini. Nah cuman tak kan kita ini kan manggil smart people, kita nggak cerita kan maksudnya, dan orang-orang yang di situ juga kayak maksudnya nggak cerita di situ tuh ada bayi yang pernah meninggal apa gitu. Tapi tiga-tiganya smart people itu selalu ngomong kayak ini ada bayi ini bolak-balik nih gitu ya. Siapa ya gitu. Terus pas di deskripsiin ya orang yang udah lama di situ kayak inget oh case ini gitu. Oh ya kayak pernah meninggal di situ gitu ya. Ya, nah terus kebetulan kan anak aku juga kan waktu itu belum ada 6 bulan umurnya. Nah abis ini sebenarnya sebelum aku ngobrol-ngobrol sih ya, wajar ya kalau misalnya apa alurnya maju mundur soalnya udah lama ya jadi agak lupa. Jadi sebelumnya itu anak aku ini emang sering sakit nih. Jadi sampai aku udah ke spesialis anak, gonta-ganti rumah sakit gitu ya. Enggak ada. Jadi kayak dokter anak tuh cuma jawabnya gini, emang kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu sakit itu lumrah gitu. Cuman anaknya aku, kadang anak aku nih ya kalau aku bawa ke rumah mami nih, pulang nih ke rumah mami, ada seminggu 2 minggu sembuh. Nggak sakit? Nggak sakit, biasa seger. Terus misalnya di rumah dia muntah-muntah terus, misalnya gitu batuk-batuk, ntar aku bawa nginep aja di mana, enggak, sehat-sehat aja gitu. Kayak di kontrakan nggak mau makan, di luar ya biasa-biasa aja gitu. Nah, sampai akhirnya pernah satu waktu aku mimpi malam-malam. Ini mimpi ini. Jadi di mimpi aku tuh ada kayak di gua gitu. Jelas kelihatan di gua gitu. Nah, terus ada sosok perempuan, kayak sosok kuntilanak lah ya misalnya disebutnya, tapi aku nggak jelas sosoknya karena dia tuh kayak ini tembok gua gitu. Terus badannya kayak cuman separuh gini nih. Jadi kelihatan rambutnya, badannya sini, tapi dianya kayak mepet gini nih di tembok gitu. Kebayang nggak? Bayang. Ya gitu kan. Terus kayak aku ngeliat gitu ya di mimpi aku tuh kayak gitu. Nah si sosok ini tuh ngomong gini ke aku, kayak istilahnya mah intinya dia bilang kayak jangan mempersulit tugas gua lah gitu, dan mempersulit tugas gua gitu udah. Intinya anak lu itu udah dikasihin ke gua gitu, jadi jangan mempersulit gitu. Intinya di mimpi itu dia ngomong gitu. Jadi yang aku inget cuman inti mimpinya, sama aku bilang ke si makhluk, aku bilang nggak bisa, mau siapapun yang nyuruh, kataku kalau mau anak aku ya lewatin dulu, ya bahasa kasarnya aku bilang lewatin dulu nyawa gua gitu kan. Terus nah pas abis Mimpi itu? iya, terus enggak si sosok ini nyebutin nama daerah Kalimati. Jadi yang aku inget itu doang runtutan mimpinya, karena udah lama nggak inget detailnya, tapi yang aku inget intinya dia ngomong begitu, terus dia nyebutin nama daerah, terus aku ngomongnya kayak gitu ke si sosok ini. Nah besoknya aku langsung ke si mama lagi kan, udah jadi sering ngobrol sama dia. Ke si mama aku cerita, aku bilang mah masa aku mimpi gini, aku bilang kan. Terus apa tadi katanya daerahnya gitu. Nah ini nih tetangga nih udah berganti lagi nih ya, selain kita yang stay di situ nih. Jadi sebelah rumah mama dia ada temen belum lama juga di situ, diketok lah
Tar katanya, daerahnya apa tadi? Kayaknya gue tahu dia katanya. Tar dulu ya katanya, nih kita panggil si teteh sebelah katanya. Taruhlah Mbak M ya, dipanggil, diketok sama dia kan. Mbak M katanya apa? Lu inget nggak desa Kalimati katanya? Kayaknya gue denger deh. Kata dia, iya emang kampung gua katanya gitu. Di mana itu ya? Ngobrol lah dia kan. Ada di salah satu kota di Jawa Barat ternyata dia bilang. Terus aku nggak cerita dulu nih, karena kan kita mau konfirmasi bener nggak gitu ya. Yeah. Jadi si mama ini kayak nggak cerita dulu kalau aku mimpi bla bla bla, enggak. Si mama nanyanya gini, di desa situ ada nggak ya kayak tempat atau gua atau apalah gitu ya yang suka dipakai orang ngipri bahasanya sama dia gitu ya, atau minta-minta gitu. Terus kata dia ada sih. Sugihan ya? Kata dia ada, katanya dipikirnya si mama nyari kali ya gitu. Terus ada katanya di sana gitu. Jadi di sana jadi di sana tuh ada air terjun katanya. Nah di balik air terjunnya ada gua katanya. Di situ emang suka orang nih minta gitu. Dipertegas sama si mama. Gimana tempatnya? Air terjun ya di dalamnya gua. Terus orang kalau mintanya di mana? Ya di dalam gua katanya. Ntar ada kuncinya gitu kan. Terus kata si mama, cocok tuh katanya, coba cerita tak katanya gitu ya. Terus aku ceritain lagi kan, terus kata dia, oh gitu ya. Kalau orang tua saya zaman dulu sih kata dia ya, percayanya ini aja, Bu, katanya anaknya dijual gaib aja katanya gitu. Terus lah gimana ceritanya gitu kan ya. Pokoknya dia jelasin lah waktu itu panjang lebar dan aku kurang masuk dan kurang paham lah ya. Intinya kata dia ya tinggal dicari weton anaknya apa gitu, terus ntar cari weton yang cocok gitulah intinya. Bikin perjanjian gaib jual gaib aja gitu. Jadi nanti lepas gitu kan. Terus udahlah. Nah tapi dia bilang gini pas aku nyebutin, emang anaknya lahirnya kapan? Aku sebutin kan tanggal gini. Terus dia bilang, oh tapi nggak apa-apa dah katanya itu mah gitu ya. Asal dia bilang gini, asal yang ibarat kata numbalin bukan saudara atau keluarga mah kayaknya masih nggak gampang deh teh gitu. Dia bilang gitu, soalnya kan katanya anaknya laki-laki gitu kan, jadi punya nasab sendiri. Nah terus istilahnya katanya kalau kita tumbal itu lebih gampang yang di dalam pagar istilah kata. Jadi kalau misalnya ngirim saudara itu lebih gampang maksudnya untuk kalau misalnya ini datangnya dari luar pagar mah biarin aja teh. Ya udahlah. Nah karena kebetulan keluarga mama aku juga riwayatnya kayak ngerti, akhirnya aku tanya aja ke mama. Cuman kalau mama aku ngajarinnya gini, mama aku tuh ibarat kata udah nggak mau lagi lah main-main gitu-gitu apa segala macam. Jadi mama aku ngajarinnya ya udah tinggal lu sholat aja gitu, berserah diri aja, nggak usah kayak datang-datang ke dukun ke aku gitu nanya-nanya, nggak usah kata mamaku gitu. Malah jadi makin parah, soalnya lu nyelupin kaki di situ yang muter-muter aja di situ gitu. Ntar juga ini sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya aku ikutin, aku nggak ngapa-ngapain. Nah cuman ya udah itulah akhirnya pas udah lama ngobrol terus si mama ini cerita begitu. Terus dia nambahin nih, kata dia gini, terus udah gitu kan pohon rambutannya nggak bisa ditebang tak, katanya gitu. Nah aku kan kepo ya, maksudnya nggak bisa ditebang gimana nih katanya. Iya itu pohon rambutan lebih sering katanya mau ditebang gitu kan, cuman nggak bisa gitu, entah misalnya udah janjian orangnya sakit gitu, atau entah pas dipotong mesinnya mati kayak gitu, atau ada nih misalnya mau dipotong gitu, udah nggak kayak susah banget gitu kan si ininya tuh, akhirnya ya udah pulang nanti si tukang ini pada sakit gitu. Terus udah gitu itu tahun berapa sih kak kejadian? Tahun berapa ya? Lo alamin? Pokoknya anak aku itu kan yang pertama tahun 13 sekitar tahun 2017-an mungkin. 2017. Sekitar tahun segitulah. Enggak, pokoknya aku pindah ke situ kan anak tuh belum ada 6 bulan. Jadi kayak 2014, 2015, cuma aku lama di situ kayak 2000 sampai sekitar, pokoknya aku di rumah baru itu kayak tahun 2017-an deh. Jadi dari sekitar tahun 2014-an sampai 2017-an. Soalnya aku tuh selesai di situ tuh pindah pas anak aku umur 3 tahun. Oke, berarti 3 tahun di situ ya tempatin ya. Iya, sekitar 3 tahunan. Nah, terus cuman kalau masalah si pohon ini aku percaya nggak percaya ya. Si mama bilang akhirnya dipanggilin ustadz lah apa gitu. Dan si ustadznya bilang iya nggak bisa ini mah gitu. Emang udah ditanamnya di situ gitu. Masuk akal ya, kadang-kadang ya. Iya, aneh. Cuman
si mama ini punya anak nih, dia ada pengalaman pribadi nih, makanya kenapa dia percaya omongan orang-orang pintar di situ. Jadi si mama ini selain dia warung, dia kan ini ya orang lama di situ. Kalau misalnya ada kontrakan yang mau diisi, anaknya suka bersih-bersih. Kita kan diupahin gitu ya. Jadi bersih-bersihin kontrakan. Ada anak bontotnya dia waktu itu belum terlalu gede, masih SD. Pas kejadian ini anak masih SD nih. Si anaknya juga udah apa sih emang semangat gitu cari uang. Dia bersihin salah satu kontrakan di situ. Cuman seberangnya aku ini posisi kontrakannya. Karena mau ada yang nempatin. Iya, ada yang mau nempatin. Dia bersihin di situ sore-sore, terus dia nemu batu warnanya hijau di belakang. Nah, karena emang si mama ini seneng banget warna hijau, sama anaknya diambil nih. Dia mikir buat mamahnya gitu kan, diambil. Tapi pas sama dia diambil, dipegang, batunya nyala. Set gitu. Ya bocah kecil ya, takut dia lempar lah akhirnya. Jadi di belakang kalau kan kontrakannya depan-depanan nih. Kalau kontrakan aku ini belakangnya itu yang tempat cuci itu benteng, terus di balik bentengnya udah perkampungan, udah pemukiman lagi. Tapi kalau di tempat anak ini bersih-bersih, belakangnya itu benteng kontrakan, belakangnya itu kebun kosong. Dan di situ katanya ada 2 makam yang nggak tahu makam siapa, pokoknya ada 2 aja makam di tengah-tengah di situ. Di kebun itu. Balik tembok itu ya. Di balik tembok itu. Nah, sama dia dibuang tuh karena takut. Abis dibuang dia pulang laporan lah ke mamahnya. Karena mamanya warung kan lagi rame. Terus ada yang ngerti bilang, lah itu mah katanya mustika ular, katanya tadi mah jangan dibuang Neng, katanya ular. Gitu bahasanya. Terus katanya, iya katanya padahal mah itu jarang masih gitu orang dapet gitu ya. Tadi mah jangan dibuang Neng katanya. Emang di mana dibuangnya? Di sana. Seminggu dari situ tuh, itu kebun banyak yang nyasakin. Orang nyari batu itu, iya. Orang sekitar situ karena dipercaya yang megang mustika ular itu pasti dengan gampang minta apapun, mau kekayaan lah, jabatan gitu. Waduh, udah syirik ya jatuhnya ya. Terus? Nah, jadi si mama ini percaya nih omongan ini, si dukun ini gitu. Dan di situ juga katanya nggak cuman, jadi nggak pernah ngejelasin spesifik, misalnya siapa yang punya pesugihan atau apa gitu, tapi di daerah situ kayak masih banyak gitu. Nah, terus udah gitu, akhirnya kan cerita-cerita, ini pengalaman orang lain ya, pengalaman penghuni kontrakan. Jadi ceritanya, pernah nih satu waktu, dari si mama dulu nih, mama ini bilang dulu, dia tuh punya anak ya, anaknya berapa gitu, pokoknya ada anak pertamanya dia laki-laki. Waktu pas pertama kali dia ngisi kontrakan itu, disuruh untuk bersih-bersih sama ngajiin. Nah, si anak ini ya udah bersihin, terus dia ngajiin, tapi nggak tahu kenapa dan gimana dia tuh ngajiinnya, jadi dia tinggalin dulu di situ nih. Terus dia ngajinya sehabis sholat tahajud. Jadi dia inepin di situ, dia sholat tahajud di situ. Habis selesai sholat tahajud dia yasinan. Nah, tapi belum selesainya dia baca, pas dia lagi yasinan, tiba-tiba di depan sajadahnya dia tuh ada kaki gede banget nginjek sajadahnya, blok gitu. Pas dia baru awal-awal lah, belum selesai gitu dia ngaji. Nah, kan dia begini kan posisinya, dia ngeliat kaki itu, dia dilihat kan ke atas, nggak kelihatan, bahkan dengkul aja nggak kelihatan, cuman kayak kaki terus nembus, iya, dengkul aja belum kelihatan. Nah, pas dia lagi ngeliat kakinya ini kan dia ngeliatin nggak udah tembus tuh kakinya. Dia lagi kayak gini, ada sosok lain di balik kakinya itu, jadi ada sosok kayak perempuan, mungkin dibilangnya kunti, tapi kayak nempel di tembok ujung. Jadi pas habis dia ngeliat kaki itu, dia ngeliat ke atas tembok kan, terus dia ngeliat ada sosok itu udah nggak bisa ngomong, dia udah apa, cuman dia ngeliatin kan, soalnya itu juga, terus dia muter gitu, lari, muterin plafon. Iya, tembok atas gitu begitu, muterin tembok. Terus dia ngeliat gitu, udah tuh dia nggak kuat, jadi dia ceritanya mah dia langsung udah taruh gitu, langsung lari dia pulang. Dia malam itu juga pulang ke Jakarta, waktu itu dia tinggal di Jakarta. Pulang, udah deh, abis dari situ dia bilang sama mamahnya, tapi nggak mau ke situ lagi. Pas kejadian itu nggak heboh-heboh tuh di kontrakan? Masih sepi, dulu itu sepi banget. Terus kalaupun ada ya orang di situ ya kayak silih berganti aja gitu. Di situ tuh nih selain aku, terus kakak ipar aku, mama, Bang Baisang. Jadi cuma 5 orang yang
stay di situ terus. Yang selama aku di situ, ya orang-orang itu ada yang Tetap, lainnya, ya. yang lainnya tetap. kayak silih berganti gitu. 6 orang kan ada, sama yang satu lagi dia buka warung juga tapi di depan. Terus suami tukang urut. Dia juga nanti ada pengalamannya. Nah terus udah gitu, udah nih si mama kan ceritanya soal itu aja kan. Oh ada lagi nih kalau pengalaman akunya. Jadi gini, waktu itu pernah. Jadi siang-siang aku mau beli makan lagi nih. Tiba-tiba lagi ngobrol lagi si Om Botak lagi nih. Tapi bedanya sama ada tetangga yang sebelahnya, ibu-ibu lagi ngobrol berdua. Pas aku lewat, langsung gini, tuh orangnya gitu kan. Aku kayak kenapa lagi nih? Kayaknya gue nggak lihat apa-apa lagi nih kan gitu kan. Langsung nggak dicerita apa-apa. Jadi aneh. Terus aku tanya kenapa gitu. Mau beli makan kan? Ntar dah pulangnya kesini dulu gitu kan. Rumpi juga nih Om Botak ya? Iya. Terus aku pikir, oh ini ada apa lagi ya? Aku juga udah mulai ini kan. Nah udah tuh selesai dari situ aku ke tempatnya dia nih. Tapi emang nih kan di sebelahnya Om Botak itu ada satu kontrakan yang waktu itu tuh diisinya sama tukang-tukang. Banyak kan adalah 10-12 orang gitu ya. Karena lagi proyekan gitu kan. Emang pas aku lewat, pas aku lewat nih, terus dia berdua lagi ngobrol, si kontrakannya kosong. Aku lihat emang udah kosong. Nah terus pas aku balik beli makan terus aku tanya kan, kenapa kataku gitu. Terus dia pada nanya, semalam ngelihat apa enggak di rumah gitu ya? Enggak, kataku biasa aja, tidur nyenyak. Aku bilang enggak mimpi, malah aku bilang kan emang kenapa gitu. Terus si Om Batak ini ngomong lah, tahu nggak katanya ini katanya apa sih tukang-tukang ini Kerja kenapa proyek ya? tukang-tukang proyek ini kontrakan ya udah dibayar tuh sampai apa nanti proyeknya selesai. Terus tapi tadi subuh mereka udah pada pergi katanya ketakutan. Emang kenapa kataku ya? Terus cerita dia berdua, nih siapa yang mau cerita nih kata Om Botak ya. Terus udah lu aja deh ke yang ibu-ibu itu kan sama cewek. Terus dia cerita nih, iya mbak, katakan semalam kita duduk-duduk nih di luar gitu. Emang si tetangga aku ini yang perempuan dia abis punya bayi, jadi kayak suka tidurnya malam baru punya bayi. Nah terus dia ngomong kan, iya kan aku belum bisa tidur kan semalam gitu. Terus aku lagi di sini ngobrol terus tukang-tukang itu 3 orang ada di depan sama Om Botak lagi ngobrol nih kita bertiga gitu. Nah tengah-tengah kita ngobrol tiba-tiba si Om Botak ini lari ke dalam rumah. Jadi ada satu tukang yang notice apaan tuh gitu. Apaan tuhnya tuh dia menunjuknya ke arah kebun. Nah nggak taunya mereka itu ngelihat ya ada makhluk halus ya, tapi ini serombongan. Jadi naik dari kebun dan serombongannya itu kayak pertamanya itu ya makhluk halusnya kayak perawakannya kayak kecil-kecil gitu. Terus dia gitu ngeliat yang dandanannya kayak prajurit-prajurit. Terus ada ratunya juga. Mereka ngeliat ada yang sosoknya kayak ratu gitu pakai mahkota panjang itunya kayak gaunnya gitu kan. Diiringin lagi sama belakangnya dia banyak banget bengit lain ngikutin gitu ya, jalan itu ya. Keluar dari kebun tuh. Keluar dari kebun. Nah, terus yang 2 orang tukangnya langsung lari kan masuk. Terus si Om Batak langsung masuk juga ke dalam rumah, ditutup sama dia tuh. Yang si cewek juga kan langsung pokoknya pada keberit-berit. Sisa ada 1 tukang tuh dia nggak bisa gerak sama sekali di teras. Jadi dia cuma bisa kan kalau di kontrakan itu kadang suka ada tembok gitu kan, tembok pinggir-pinggir gitu kan sekatnya gitu buat halaman. Dia tuh cuma bisa kayak nundukin badannya doang begini, kayak ngumpet lah gitu. Tapi tahu sih, pasti dia lemes banget buat kabur tuh kayaknya. Iya dia nggak bisa bergerak tuh. Tapi temennya setia kawan. Kontrakan dia nggak ditutup akhirnya pintunya. Jadi cuma pada ngumpet di balik jendela aja gitu. Terus pada ngelihat di jendela gitu kan. Nah si Om Botak juga kan ini penasaran ya orangnya, dia ngintipin di jendela. Jadi mereka itu ngeliat si rombongan itu tuh banyak ya. Terus masuknya ke dalam pintu kontrakan aku. Iya jadi naik dari kebun nih. Terus kan kontrakan aku ada sebelah kiri kan, sebelah kiri kebun. Itu satu-satu pada masuk ke situ, ke pintu situ. Sampai yang terakhir juga habisnya di situ. Jadi pada lewat tuh beloknya ke situ. Makanya kenapa negor aku nanya. Tapi aku nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Nah, terus akhirnya kan itu udah malam gitu. Anakku nggak nangis pas malam itu juga? Tapi enggak. Pokoknya justru kita ngerasanya ya malam itu tuh kita tidur nyenyak banget. Yang biasanya aku suka kebangun kan ya ke kamar mandi apa, ini enggak. Anak juga kan kadang kalau malam suka rewel nih minta nyusu apa gitu, ini enggak. Aneh. Iya. Enggak, pokoknya justru kita yang di dalam rumah itu tuh malam itu tidur tuh nyenyak banget sampai pagi. Bangun-bangun pagi terus ngerasa suasana tuh kayak adem, enak tumben pagi ini gitu. Kayak biasa aja. Nah, sedangkan mereka di luar ngelihat begitu. Iya. Nah, terus udah gitu akhirnya si tukang ini
ninggalin kontrakan itu juga langsung subuhnya. Langsung pada pindah lah, cabut. Karena udah ngerasa nggak bener nih kontrakan nih. Ya karena ngeliat kali. Aku juga mikir kalau ngeliat mah kita juga cabut sih. Bener. Dan yang lihat bukan satu orang kan, ini hampir semua tuh. Iya, 4 orang berarti. 4-5 orang berarti waktu itu yang lihat. Emang sejarah si kontrakan tuh apa sih dulu? Tahu? Nah, nggak tahu. Cuman ada satu sejarah kontrakan itu yang aku tahu tuh katanya gini. Jadi dulu tuh di daerah situ ada orang sakti. Ada kiai orang sakti. Dia itu suka ngobatin orang-orang yang misalnya gini, orang punya perjanjian gaib. Itu kan meninggalnya susah tuh biasanya. Dia harus mempertanggungjawabkan. Dia biasanya memutus perjanjian. Atau misalnya orang yang badannya diisi perewangan-perewangan gitu. Terus udah gitu orang-orang yang kena santet. Nah, dia tuh ngobatin mereka. Tapi masalahnya katanya dulu nih, kan kontrakan ini tuh dibangunnya udah lama dan di daerah sepi, jadi jarang yang isi kan. Iya, tuh. Nah, kebanyakan itu yang nyewa itu si orang sakti ini, tapi buat pasien-pasien dia yang udah parah. Jadi kalau ada pasien dia nih yang udah parah, udah meninggal udah lama, nggak bisa gitu udah lama. Sama dia suka dikontrakin di situ, ntar ditaruh murid-muridnya buat ngajiin tiap malam, ditungguin sampai meninggalnya udah gitu. Jadi mungkin sisa-sisa dari. Iya, mungkin. Dan katanya gini, kalau kontrakan yang aku isi dulunya itu emang ada dukun yang tinggal. Dukunnya itu kayak drill dukun yang kalau kita masuk ke rumahnya itu udah kayak banyak sajian apa segala macem gitu. Oh, sebelum jadi kontrakan berarti? Sudah jadi kontrakan. Ngisi yang sebelum aku gitu. Dan emang pintu kontrakan aku tuh warnanya beda sendiri. Dicatnya warna merah. Yang lain? Yang lain mah biasa warnanya coklat krem gitu, latte. Jadi satu warna. Kamar itu aja tuh punya? Iya, cuman satu itu aja yang pintu aku tuh dicat warna merah. Dan itu yang ngecat katanya dukun terdahulu. Dan infonya katanya kalau ada orang yang sengaja ngecat pintu warna merah, emang dia lagi nyediain portal aja buat gaib gitu, buat pintu keluar masuknya mereka. Iya. Jadi yang si makhluk-makhluk banyak-banyak itu mungkin mereka lewat pintu merah itu kali maksudnya ya. Iya. Nah, di situ juga kan yang sosok pada rombongan masuk ke dalam rumah aku nih, sosok terakhirnya itu yang kaki yang besar. Karena mereka ngelihat juga ya, emang ngelihat itu ya sejauh dia mandang itu nggak ketemu atasnya, cuman kayak kaki gitu, gede banget gitu. Dan suaminya si mama pernah ngelihat juga, jadi bukan cuma anaknya, bukan cuma orang kontrakan, tapi suaminya. Kan yang tadi aku bilang warungnya mama itu nggak pernah ditutupnya, dimasuk-masukin gitu kan, karena di kontrakan kan lahannya terbatas. Nah, jadi warung dia itu depan-depanan banget nih sama jendela ruang tamu, kan jendelanya gede tuh, jendelanya itu gede, pokoknya gede deh. Nah, suaminya mama ini tidurnya sering di sofa depan TV. Nah, sofanya dia itu pas banget di balik jendela. Dan gordeng itu suka nggak dia tutup, karena kan dia sambil ngeliatin warung kan, warungnya cuma ditutup terpal doang gitu. Nah, pas malam itu terus warung mama itu kadang-kadang kalau misalnya mereka belum tidur itu nggak ditutup, emang kayak suka 24 jam gitu. Jadi kayak yang malam bisa ke situ, terpalnya nggak digulung turun. Nah, waktu malam itu terpalnya sama dia nggak ditutup turun tuh emang. Terus dia lagi sambil nonton bola, katanya sambil tidur-tiduran. Kalau mama udah tidur, jadi dia di sofa, di bawahnya pasang karpet lagi gitu, terus depannya TV. Dia lagi tidur gitu, tiba-tiba pas dia ngeliat ke depan, dia ngeliat kaki lewat, kaki yang gede itu, lewat di depan itu. Terus dia panik, dibangunin istrinya kan. Dia bilang, mama ada kaki gede banget ketemu. Karena dia udah pernah diceritain sama anaknya, si mama bilang, iya udah tahu gitu doang. Jadinya akhirnya suaminya nutup apa sih, gorden tuh selimutan udah sampai pagi. Abis itu katanya suaminya sakit sih, meriang ada seminggu. Jadi efek ngeliat itu katanya mas awan, katanya biasanya ngeliat gitu kan suka sakit gitu. Nggak kebayang sih kaki segede gitu. Nah, tapi istrinya kayak udah tahu. Tapi emang mama ini bukan sosok yang orang penakut juga ya, karena dia warung. Jadi dia kadang kalau misalnya ada anaknya ngeliat atau suaminya, dia cuma ngomongnya gitu, ya udah tahu gitu. Kayak udah. Emang dulu pas dapat kontrakan itu ngeliat auranya gitu sebelum pindah ke situ gimana sih? Enggak, aku orangnya kayaknya nggak mikir-mikirin yang begitu deh. Emang sih kalau temen main kayak gini serem banget sih gitu. Nah, ya kan biasanya ada kayak gitu kan, perasaan kayak gitu kan. Ini nggak ada. Iya, enggak, kalau aku nggak tahu ya. Soalnya kebetulan kalau aku mama aku dulu ya emang sengaja. Jadi rumah-rumah yang orang bilang angker itu dia suka beli, kan itu dijual murah kan. Nah, mama aku tuh dulu usahanya suka begitu. Sampai akhirnya kita kena batunya. Nah, itu yang aku bilang, makanya pas aku ngisi di situ, mama aku tuh ngajarinnya kayak kita nggak usah lah, maksudnya mau jadi semua
bukan pakai ritual, kayak nggak usah lah urus-urusan sama mereka begitu. Kondisi saat ini tuh kontrakan itu sebenarnya masih aktif atau apa? Udah pernah main ke sana nggak? Kalau main enggak. Main nggak? Enggak, cuman pas aku udah pindah, aku kan masih suka, suami aku ini masih suka ngurut, adalah orangnya tinggal di situ. Jadi waktu itu sih terakhir dia yang bawa cerita gitu. Kalau emang kontrakan itu ya masih begitu gitu. Jadi tetangga kita dulu di sana ada yang udah sepuh satu tuh meninggal di situ, tapi nggak ketahuan sampai beberapa hari. Padahal rame, maksudnya padahal ada tetangga apa ya, tapi nggak ketahuan. Sampai kira bau tuh kan pasti. Nah, curiganya gini, kalau baunya itu ya sebelum dibuka tuh nggak kecium banget. Cuman curiganya gini, yang ngisi kontrakan itu dua nih, nenek-nenek dua-duanya udah sepuh. Jadi waktu pas mereka nggak ada, dipikir anaknya, diambil anaknya atau ikut anaknya. Nah, cuman apa namanya tuh yang tukang urut ini, dia kayak namanya tetangga ya. Masa sih gitu, coba deh diintip dulu gitu, karena emang hawanya itu kayak nggak enak gitu ya. Jadi baunya mah belum kecium banget, tapi kayak dilihatnya udah kayak kurang enak gitu tempatnya gitu ya. Coba diintip gitu kan, karena kan yang aku bilang tadi ya, suka ada ventilasi kan, diintip lah di depan pintu, dan itu langsung kelihatan mayatnya. Karena kan tadi yang aku bilang nih ya, pintu depan sama pintu belakang itu ada pada depan. Iya. Nah, yang si nenek-nenek ini meninggalnya itu di depan kamar mandi, tapi di belakang pintu belakang. Posisinya di situ. Yang kasiannya ada satu nenek-nenek lagi yang waktu itu posisinya dia lagi sakit, dia nggak ngapa-ngapain, itu dia sampai nggak makan berhari-hari ternyata. Dia sendirian? Dia berdua di situ tuh, tapi dua-duanya udah sepuh. Jadi ditaruh nenek A, nenek B. Yang meninggal ini nenek A, nenek B ini lagi sakit ya. Jadi dia tuh di kasur, dia pikir dia ditinggalin si nenek A. Neneknya udah meninggal. Meninggal di depan situ. Masalahnya dia di kamar. Jadi dia nggak tahu, dia cuma manggil-manggil. Terus dia minta tolong juga ya nggak kedengeran, karena dia lagi sakit kan suaranya udah nggak ada. Nah, waktu pas aku tinggal di situ sih si neneknya masih pada bisa jalan, dua-duanya masih normal. Cuma pas kondisi itu katanya si nenek yang A ini udah lumpuh, jadi di kasur aja. Ya udah akhirnya tragis banget ya. Dia bilang gitu, akhirnya ditolongin sama tetangga kan, ya udah. Yang si nenek ini kondisinya udah bengkak, tapi belum kayak yang bau banget. Cuma pas dibuka mah udah mulai kecium bau-baunya. Serem banget ya. Untung udah pindah kak. Iya. Ya. Pas kejadian itunya udah pindah untung. Oke. Cerita lu keren banget kak. Thank you banget udah direpotin sama suara kisah di sini ya. Repot kalah saya. Nggak repot. Nggak repot tapi nih beli-beli gini ya. Nggak repot kan didatengin. Yaudah terima kasih banyak kak Jelita waktunya, dan gue mau infoin buat kalian ya yang pengen didatengin, pengen direpotin sama tim Suara Kisah, kalian boleh email aja ke suarakisahkalian@gmail.com ataupun ke Instagram kami di suarakisah_id. Kalian boleh mampir juga ke TikTok kami di suara.kisah. Mungkin sekian episode kali ini. Gua Pepep dan Kak Jelita pamit. Ciao.